Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, juga tamu-tamu kami, jamaah yang datang dari luar kota. Pada kesempatan ini kita akan bicarakan sebuah keluarga yang sangat teladan, yakni keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang terdiri dari bapak Nabi Ibrahim itu sendiri, ibu Siti Hajar, dan anak Ismail. Kita belum bawa ke istri-istrinya yang lain dan anak-anak yang lain. Kita pilih Hajar, meski Hajar ini istri keduanya, tapi pada Hajarlah lahir anak pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Siti Hajar masih muda. Ini akan kita ungkapkan nih hasil penyelidikan kami dari beberapa kitab sejarah. Nabi Ibrahim sudah tua, sudah berusia 75 tahun. 75 tahun. Tetapi Siti Hajar sangat muda belia, baru 20 tahun. Jauh kan? Jauh sekali. Karena Siti Hajar ini bukanlah permaisuri dalam makna istri yang dikawini dan dikawinkan oleh keluarganya Ibrahim. Tetapi Siti Hajar ini adalah budak pemberian dari permaisuri, istri pertamanya Siti Sarah. Itu ada tugas, ada kisah Nabiullah Ibrahim ini adalah seorang yang hijrah juga, berpindah negeri. Mereka berasal dari Babilonia. Babilonia itu kalau sekarang ini Irak Utara. Irak Utara, dekat negeri Syam. Itu Babilonia. Tapi Irak. Bukan Mekah, Irak. Nah, sekarang Republik Irak, ya. Nah, yang kita kenal dengan ibu kotanya Baghdad. Baghdad ibu kotanya. Dari situlah Nabiullah Ibrahim hijrah menuju kemana? Dari Babilonia menuju Palestina atau negeri Syam. Zaman dulu namanya Palestina, itu bagian dari negeri Syam.
dengan siapa Nabi Ibrahim hijrah? Kita lihat di sini. Yang pertama, Nabi Ibrahim hijrah bertiga. Seorang kafir, dua beriman. Yang kafir itu ayahnya. Ayahnya itu Azar, itu kafir, pembuat patung. Tadi malam juga sudah dijelaskan oleh Dr. Mufakir, ya. Jadi kafir, tetapi Ibrahim mengabdi kepada orang tuanya walaupun kafir, karena orang tuanya sudah berusia tua, dimuliakan, diajak, yuk ayah kita hijrah. Nah, karena di negeri Syam itu lebih makmur, lebih banyak rezeki kita tinggalkan Babilonia. Jadi ayahnya ikut bersama Nabi Ibrahim. Seorang lagi siapa? Seorang lagi dibawa permaisurinya, istri tercinta, Siti Sarah. Siti Sarah ini menurut seorang ulama dari Kairo, Najib Mahfud, beliau itu juga seorang sastrawan. Dalam kitabnya, kitab Tarikhul Anbiya, menyebutkan Siti Sarah ini perempuan tercantik di dunia. Sangat cantik dia, Siti Sarah ini. Luar biasa cantiknya. Malah ada ulama menyebutkan yang paling cantik ciptaan Allah yang perempuan itu adalah Siti Hawa, istri Nabi Adam. Itu yang tercantik. Yang kedua yang tercantik adalah Siti Sarah ini, istri Nabi Ibrahim. Sangat cantik. Dan laki-laki yang paling cantik di zaman itu adalah Ibrahim. Ganteng. Sangat ganteng. Nabi Ibrahim sangat ganteng. Dan dalam hadis sahih disebutkan Nabi Ibrahim itu mirip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya mirip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah dari Babilonia menuju negeri Syam, Palestina. Jadi negeri Syam itu sangat luas. Kalau sekarang itu 5 negara. Itu semua negeri Syam. Kalau sekarang 5 negara. Yang pertama Suriah, itu negeri Syam. Yang kedua Palestina sekarang, negeri Syam. Lebanon, itu juga negeri Syam. Yordania, negeri Syam juga. Malah Israel, itu negeri Syam juga. Dan sebagian negeri Mesir zaman dulu disebut juga negeri Syam. Nah, jadi sangat luas negeri Syam itu. Tetapi tujuan Ibrahim adalah dengan keluarganya, dengan ayahnya menuju Palestina. Sampailah di negeri Mesir. Sampai di negeri Mesir, sampai sebuah wilayah, itu ada sejarahnya sampai ke Iskandaria atau Alexandria. Itu Mesir Utara, ya. Sampai di negeri Mesir ada raja yang jahat, Sinan bin Ulwan. Raja itu jahat. Menangkap musafir ini, menangkap Ibrahim, memasukkan dalam penjara, dan ingin mengambil istrinya. Siti Sarah yang cantik jelita itu ingin diambil, kalau bahasa kasarnya ingin diperkosa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi, menerima doa Nabi Ibrahim ketika Raja Sinan bin Ulwan ini ingin menjamah atau menyentuh. Terjadi mukjizat.
kepada Nabiullah Ibrahim. Mukjizat itu apa? Si raja itu tidak bisa menggerakkan lagi tangannya. Mau dipegang tidak bisa sampai, dan tidak bisa tergerak lagi, sudah keras. Itu siapa? Karena Siti Sarah ini adalah aulia perempuan, aulia Allah dia, keramat dia. Apalagi suaminya seorang nabi. Jadi tidak bisa disentuh. Tetapi apa kata Raja Sinan ini, Sinan bin Ulwan? Wahai perempuan, bolehkah engkau berdoa kepada Tuhanmu supaya tangan saya ini sembuh kembali? Boleh. Didoakan oleh Siti Sarah, kembali normal. Tetapi yang namanya nafsu setan, nafsu birahi, ingin lagi dipeluk, ingin dijamah lagi. Allah SWT kembali membuat tangannya tidak bergerak. Begini, tidak bisa bergerak lagi. Akhirnya Raja Sinan ini, Raja kafir, berpikir, ini bukan manusia, ini malaikat. Ini bukan manusia, ini malaikat. Wahai perempuan cantik, doakan supaya tangan saya sembuh kembali, normal kembali. Akan saya hadiahkan berbagai hadiah kepadamu. Didoakan oleh Siti Sarah, dan Raja Sinan itu sembuh kembali, ya, normal kembali. Lalu yang pertama dilepaskan Ibrahim dalam penjara. Tadi Allah juga membuka video kepada Ibrahim. Ibrahim bisa melihat semua adegan walaupun ada dinding. Nah, itu keramat juga seorang nabi mukjizat. Jadi kalau seorang nabi bukan keramat, mukjizat, ya. Jadi diberilah hadiah-hadiah harta, makanan-makanan dalam perjalanan, pakaian, juga kendaraan. Tapi ada yang sangat berharga, diberi seorang budak cantik. Budak cantik itulah Siti Hajar. Nah, siapa Siti Hajar ini? Menurut Profesor Najib Al-Atas ini, Najib Mahfud, atau Najib Mahfud. Kalau Najib Al-Atas itu ulama dari Malaysia. Ini Najib Mahfud, ulama dari Mesir, ya. Jadi Siti Hajar yang sangat cantik ini diberikan sebagai hadiah, dan dia rupanya, coba kita bayangkan, ya, karena ini langka disebut, ya. Siti Hajar ini ayahnya Eropa, Yunani, orang Yunani. Coba bayangkan, Siti Hajar, ibunya orang Mesir. Jadi sudah bercampur manusia sejak zaman dulu. Seorang Yunani dari seberang Laut Hitam merantau ke Mesir. Mesir itu Afrika, ya. Afrika Utara. Ketemu orang Arab, kawin, lahir Siti Hajar itu. Maka orang-orang Eropa, kalau sekarang beriman kepada nenek moyang kamu dulu lebih baik, ya, beragama tauhid, masuk Islam semuanya, kan gitu, ya. Karena nenek moyang kamu itu Siti Hajar, orang beriman. Nah, ini dakwah, dakwah perlu kita dakwahkan, ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi mereka berangkat dan menyewa sebuah tempat karena mereka itu musafir, ya. Namanya di sebuah kota yang bernama Al-Khalil kalau sekarang ini, atau Hebron. Nah, di situ meninggal Azar, ayah Nabi Ibrahim, dan dikebumikan di situ.
Nanti Ibrahim juga di situ. Jadi meninggal ayahnya. Sudah selesai cerita ayahnya, sudah meninggal. Berangkatlah. Oh, bukan berangkat. Mereka itu tinggal di sebuah tempat. Kata permaisuri, kata Siti Sarah, ayah, Abi atau Abi lah kita sebutkan. Abi sudah berusia 75 tahun. Dan saya juga sudah berusia 70 tahun. 5 tahun lebih tua dengan Siti Sarah. Bukan dengan Siti Hajar. Siti Hajar sangat muda. Tidurlah dengan pembantu kita ini. Mudah-mudahan engkau dapat keturunan. Itu permintaan dari istri pertama. Apakah ada nikah? Kalaupun ada nikah menurut zaman itu, kita tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi dalam syariat Nabi Muhammad SAW, dalam syariat Islam, budak itu tidak perlu nikah. Halal gitu. Zaman Nabi Ibrahim bagaimana? Wallahu a'lam. Yang jelas Nabi Ibrahim sudah tidur dengan Siti Hajar yang jelita, yang cantik jelita. Kemudian hamil, melahirkan Ismail di mana? Di Mesir. Jadi Nabi Ibrahim lahir di Mesir, bukan di Mekah. Di Mesir. Setelah bayi itu katakanlah beberapa bulan, melanjutkan perjalanan. Melanjutkan perjalanan. Orang itu tinggal bertiga karena ayahnya sudah meninggal. Ayah Ibrahim sudah meninggal. Azar itu sudah meninggal. Dalam bahasa Al-Quran, ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Dalam bahasa dalam kitab Taurat dan Injil bernama Atur. Jadi kita berpegang yang Islam, yang Quran, Azar. Dalam bahasa Barat juga disebut Tarah, Tarah atau Taguh. Banyak nama ayahnya, tapi kita orang Islam memegang yang disebut Allah dalam Al-Quran, Azar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, selanjutnya sudah sering kita dengar, sampailah di sebuah lembah yang tidak ada pemohonan, yang tidak ada buah-buahan, yaitu di Mekah. Itu cerita. Dan kapan disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya itu? Ini perlu dicatat, jangan keliru bagi penceramah-penceramah yang tidak mendalami sejarah Islam. Ada seorang penceramah di YouTube itu keliru mengatakannya. Dikatakan waktu kecil sekali, itu tidak salah, tidak berdasarkan ilmu. Jadi dikorbankan Ismail oleh Ibrahim itu ketika Ismail sudah berusia remaja. Berapa usianya? 14 tahun. 14 tahun. Jadi bukan waktu kecil. Di dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah, setelah anak itu balik dan mampu bekerja membantu ayahnya, itu berarti sudah balik 14 tahun. Jadi di mana dikorbankan? Ini di Mekah, di Mekah. Di video itu saya tidak tahu apakah orang Aceh atau bukan. Ada di video. Dikatakan Nabi Ismail lahir di Mekah itu salah. Yang kedua diceritakan juga Nabi Ibrahim dibakar di Mekah. Diceritakan juga Nabi Ibrahim melawan Namrud juga di Mekah. Semua itu salah.
Semua itu salah, bukan di Mekah. Jadi Nabi Ibrahim menghancurkan patung, Nabi Ibrahim melawan Namrud, semua di Babilonia. Semua di Irak. Belum hijrah waktu itu Nabi Ibrahim. Jadi memperbaiki itu bukan mencaci maki, dan kita tidak salahkan. Ya. Semua kita terbatas ilmu. Mungkin yang ceramah itu belum membaca, belum banyak membaca. Jadi tidak kita salahkan. Tapi kita berterima kasih kepada penceramah itu mau menggali sejarah Islam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah peristiwa ini, ya, peristiwa penyembelihan Ismail yang diganti oleh Allah dengan kibas besar, ya, bizibhin nadim, dengan seekor kibas besar, artinya Nabi Ibrahim sudah lulus ujian iman, sudah lulus. Itu luar biasa. Cuma perlu juga kita sebutkan supaya kita tahu semua, karena ini memang khilafiyah. Apa khilafiyahnya? Ada penulis-penulis sejarah Islam mengatakan waktu penyembelihan itu lengkap keluarga itu. Ada istrinya Siti Hajar masih hidup. Tetapi sejumlah sejarawan termasuk Ibnu Katsir, ini sejarawan, sastrawan, juga mufassir, ahli tafsir Ibnu Katsir, Abu Fida Ismail Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Katsir, ya, Siti Hajar sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia. Jadi Siti Hajar tidak pernah menyaksikan anaknya dikorbankan oleh ayahnya. Jadi ada juga ahli-ahli sejarah mengatakan Siti Hajar itu sudah Siti Hajar itu masih hidup. Nah, ada yang mengatakan sudah mati. Wallahu a'lam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jelas karena kehebatan, ketakwaan, daya iman yang tiada taranya, tidak mampu digoda oleh iblis, ya. Ketiganya itu diabadikan oleh Allah kepada kita umat Islam. Satu-satunya nabi yang kita sebut dalam selawat, dalam ibadat, dalam salat kita, ya kan? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Satu-satunya nabi dalam salat kita. Tidak ada kita sebut nabi-nabi yang lain. Itu menunjukkan Nabi Ibrahim itu sangat unggul, dan satu-satunya nabi disebut dalam Al-Qur'an uswatun hasanah, Nabi Ibrahim selain Rasulullah. Jadi hanya dua nabi yang disebut oleh Allah uswatun hasanah, Nabi Muhammad dan kakeknya Nabi Ibrahim. Yang penting lagi adalah semua manasik haji yang kita lakukan di Makkah Madinah itu, di Makkah bukan di Madinah, di Makkah, adalah contoh dari Ibrahim. Sampai kurban pun dari Ibrahim. Kita lihat bagaimana Allah sangat cinta kepada kita manusia. Diganti oleh Allah dengan seekor kibas yang besar, dan kemudian Rasulullah mensyariatkan kurban umat Islam dengan binatang ternak. Boleh unta, kita kongsi 7 orang 1 unta, kerbau 7 orang, lembu 7 orang. Tidak mampu dengan seekor domba, kambing, ya, itu ringan. Malah ada pendapat-pendapat baru yang memang tidak ada dalam kitab. Bergotong royong rame-rame seperti anak-anak sekolah juga sudah dibolehkan. Semua itu semua itu adalah kebaikan, ya. Walaupun di dalam kitab itu tidak ada gotong royong rame-rame itu sebagai, tapi kita yakin, ya, sesuatu yang kebaikan itu akan
dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan anak-anak untuk berkorban. Boleh-boleh saja. Kalaupun tidak jadi kurban, jadi sedekah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Ibrahim adalah ayah yang sangat teladan bagaimana dia mendidik anaknya. Bagaimana dia mendidik Ismail sehingga Ismail itu sangat tunduk kepada ayahnya. Ketika ayahnya mengatakan, wahai anakku, aku bermimpi, aku melihatmu dalam mimpi disuruh sembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim bertanya, "Madza tara? Bagaimana pendapatmu?" Tidak langsung dipaksa, tapi disuruh pikir kepada anaknya yang 14 tahun itu. Disuruh pikir. Lalu Ismail berpikir, lalu menjawab, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, laksanakan perintah Allah yang diperintahkan, yang disuruh itu. Niscaya engkau akan melihat aku termasuk orang-orang yang sabar. Itu luar biasa. Jangan dibawa kepada kita. Kalau kita disuruh menyembelih anak kita, tentu kita tidak sanggup. Maka Allah tidak menyuruh kita mengorbankan manusia, karena kita tidak sanggup. Hanya Nabi Ibrahim yang sanggup. Kita tidak sanggup. Maka korbanlah dengan binatang ternak untuk pengorbanan itu. Kemudian yang perlu juga kita ingat bahwa Nabi Ismail dan Siti Hajar pernah kita sebutkan kembali, ya. Dari Nabi Ismail akan melahirkan sebuah bangsa besar. Bangsa itu adalah bangsa Arab, ya, yang sekarang mendiami Timur Tengah. Sangat banyak bangsa Arab itu. Berapa negara? Saya pun kadang-kadang tidak mampu menghitung. Jadi orang Arab itu bukan hanya ada di Asia, tetapi orang Arab juga ada di Afrika, ya. Di Asia itu keturunan Nabi Ismail semua. Kalau ditanya bangsa Arab itu keturunan Nabi Ismail, ya. Sedangkan Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab. Ayahnya bukan orang Arab. Gitu kan? Nabi Isa itu adik dari Nabi Ismail. Nabi Isa itu bukan Arab. Kan aneh ini, ya. Nabi Isa itu keturunan Yahudi. Melahirkan bangsa Yahudi. Walaupun ayah mereka satu, Ibrahim. Jadi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, itu ayat Quran. Ibrahim itu bukan Yahudi. Ibrahim itu bukan Nasrani. Tapi Ibrahim juga, walaupun bukan di Al-Quran, Ibrahim juga bukan Arab. Apa juga? Ibrahim itu belum berbangsa. Zaman itu belum ada bangsa. Maka dari anak pertama Ismail melahirkan bangsa Arab yang paling kuat di Timur Tengah sekarang ini. Kalau kita sebut negara-negara antara lain, nanti Pak Darmawan kalau bisa membantu menambah, ya, negara lain. Yang pertama bangsa Arab itu Arab Saudi, ya. Yang kedua Irak, yang ketiga Suriah, yang keempat Yordania, yang kelima Libanon, yang keenam Bahrain, yang ketujuh Qatar, yang ke-8 Kuwait, yang ke-9 Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ini nama negara. Yang ke-10 Mesir, yang ke-11 Sudan,
Ya, yang ke-12 Maroko, yang ke-13 Mali, itu di Afrika. Yang ke-16 Sudan, sudah dari Sudan. Libya. Dan mungkin ada sampai 5 lagi. Sangat banyak bangsa Arab itu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Orang Melayu berapa negara? Orang Melayu 3 masih merdeka, yang lain sudah dijajah. Orang bangsa Melayu itu negaranya yang pertama Indonesia yang besar, yang kedua Malaysia, yang ketiga Brunei. Ini yang merdeka, yang lain dijajah semua. Melayu Thailand dijajah oleh orang Buddha. Melayu Filipina dijajah oleh orang Kristen. Nah, Melayu Kamboja dijajah oleh orang-orang Buddha juga. Naudzubillah min zalik. Melayu Singapura dijajah oleh Cina. Jadi kalau negara Arab hanya 1 yang terjajah sekarang. Yang lain sudah merdeka semua. Yang belum merdeka, tapi merdeka setengah, Palestina dijajah oleh Yahudi. Yang lain sudah merdeka semua. Itu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari semua itu, yang penting kita wariskan keimanan dari Nabi Ibrahim, dari Siti Hajar, dari Ismail. Bagaimana? Seorang ayah itu yang sangat tangguh keimanannya, dicoba oleh Allah berbagai cobaan, tapi Ibrahim berhasil. Begitu juga Siti Hajar. Nah, kalau kita pegang kepada pendapat Siti Hajar masih hidup waktu itu, Siti Hajar juga ibu yang paling teladan, yang sangat mampu mendidik anaknya. Kemudian anak mereka Ismail luar biasa juga, tunduk dan patuh kepada ayahnya, kepada ibunya. Harus seperti itu. Jangan ada di antara kita tidak mampu mendidik anak-anak kita. Tidak kita teladani, kita tidak berdoa. Jadi sebenarnya pengantin itu sudah didoakan oleh yang baca doa hari nikah itu kan, supaya seperti Ibrahim dan Siti Sarah, Ibrahim dan Siti Hajar, sudah didoakan. Tapi kenapa anak-anak sekarang kadang-kadang tidak mengikuti ayahnya yang beriman? Nah, ada sebab-sebabnya. Kadang-kadang ayahnya tidak beriman, bagaimana mengikuti ayah kan? Nah, jadi contoh teladan dari keluarga itu perlu diteladani oleh seluruh orang di Aceh. Ya? Maka hitunglah nama Ibrahim di Aceh. Nama terbanyak. Muhammad nama terbanyak, Siti Hajar nama terbanyak, Siti Sarah nama terbanyak. Itu orang Aceh mana? Orang Aceh yang sudah tua-tua seperti kami. Nah, anak-anak sekarang, bayi-bayi sekarang, na'udzubillah min zalik. Daripada merujuk kepada bahasa Al-Quran, mereka itu lari kepada bahasa-bahasa Sanskerta, bahasa penyembah berhala, bahasa-bahasa orang non-Islam, nama anak-anak mereka. Ini sebuah langkah yang sudah keliru. Kembali ke jalan yang baik. Kembali. Hebatnya Aceh karena nama orang-orang Aceh adalah nama Islam. Kalau orang Aceh sudah mengambil nama non-Islam, tidak lama lagi suku Aceh ini akan tenggelam. Jadi 50 tahun lagi bisa jadi orang Aceh ini tidak ada lagi, karena namanya tidak ada lagi. Namanya sudah non-Islam. Nauzubillah. Apalagi bahasa sekarang aja sudah banyak orang tidak tahu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hanya sampai di sini. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum